Tadi tuh sedikit-sedikit ributin segala macam. Ya kan bertentangan dengan cerita itu dulu. Iya, artinya kita tidak bisa memakai apa yang udah pernah jadi milik kita gitu. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Wah, Masya Allah, ajib. Betul. Dengan adanya kita bisa kolaborasi. Betul. Terus kita bisa memahami perbedaan sebenarnya. Betul. Terus juga tadi menerima ide, agree to disagree. Betul. Terus juga kita bisa win-win solution. Betul. Dan itu yang akhirnya terjadi di Jawa dengan munculnya Kesultanan Demak. Jadi Kesultanan Demak itu ceritanya adalah dia konfederasi, ya bisa konfederasi lah atau federasi lah antar kadipaten-kadipaten yang memeluk Islam dan kemudian melepaskan diri dari Majapahit dan Pajajaran. Kadipaten pesisir dari Surabaya sampai Cirebon yang kemudian akhirnya sampai Sunda Kelapa, akhirnya sampai Banten. Nah, masing-masing kadipaten ini punya cerita masing-masing. Tuban misalkan, yang paling terkenal kan siapa? Sunan Kalijogo tuh dari Tuban, yang selama ini dikenal bahwa itu asli orang Indonesia, asli pribumi yang masuk Islam, nggak keturunan. Dan itu sama dikonfirmasi di catatan orang Portugis itu memang asli orang lokal lah itu. Nah, Akamsi dia. Nah, sedangkan di tempat-tempat lain seperti di Cirebon gitu, itu ada yang dia sebutnya apa namanya di sini tuh di berbagai macam kadipaten itu ada yang orang Parsi, ada yang orang Arab, ada orang India. India tuh mungkin di Gujarat gitu. Ada orang Cina juga. Ada orang dari Tiongkok juga, dari sana, dari Champa, entah dari mana. Jadi kalau ditanya Islam datang ke Jawa dari mana? Ya semua benar ternyata. Iya, dari Gujarat ada, dari Champa ada, dari Arab ada dari Persia. Yang semua bermulai menjadi Syah Bandar rata-rata. Ada Syah Bandar atau dia pedagang sodagar yang akhirnya nikah sama anaknya Adipati atau dia besanan atau dan sebagainya. Nah, gitulah. Nah, tapi disebutkan bahwa itu proses itu sekitar di atas 50 tahun. Asimilasi itu 50 tahun dan pada tahun-tahun dia datang itu walaupun bermuka Arab, bermuka India, bermuka Cina. Gitu. Tapi secara culture Jawa. Culture Jawa. Dari bahasa, dari pakaian, makanan gitu loh. Ya artinya punya daya beradaptasi tinggi gitu loh. Ya, jadi yang salah satu memang harus ditekankan di kaum muslim misalnya punya adaptasi tinggi. Iya, mampu beradaptasi dengan budaya setempat tanpa menghilangkan agamanya itu sendiri. Artinya. Iya. Betul. Mampu menyerap artinya, Chief. Ya? Betul. Jadi kalau kita ngomongin antara agama dan budaya itu kan sebenarnya agama ini kan suatu nilai dan ketentuan, suatu nilai ketentuan yang memang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa ya, kan gitu kan. Nah, ketika turun ke dunia, wadahnya apa sih? Wadahnya itu kan di pikiran, di hati, perilaku manusia, yang mana itu adalah budaya gitu, dan produk-produknya gitu kan. Jadi ya tidak bisa kita membenturkan konsep agama sampai konsep budaya. Nggak bisa kita membenturkan karena itu dua hal yang saling kompatibel gitu loh, saling membutuhkan gitu. Ketika ini bersatu, ya itu semua akan berjalan gitu loh. Tapi kalau di pikiran kita atau di narasi di tempat umum ini dibentur-benturkan, seakan-akan kayak gini contoh. Yang sederhana ya. Zaman dahulu, dari sebenarnya zaman Hindu, yang namanya sedekah dharma itu ada. Dharma itu salah satunya ya dari zaman dulu sama kayak Islam. Musafir itu salah satu yang menerima dharma, sedekah. Sama di zaman Islam, Ibnu Sabil. Iya. Jadi ketika dulu di pelabuhan, ketika kapal datang, ada kelompok-kelompok tertentu orang datang naik kapal, bela-belain bawa makanan. Berdharma pada orang yang baru datang perjalanan jauh. Di zaman Islam pun sama, melakukan. Naik kapal, datang, bersedekah bagi Ibnu Sabil. Langsung kasih makanan, kasih apa. Kalau ada zakat, langsung kasih zakat di tempat itu. Nah, ketika zaman kolonial, peradaban kita kan hancur. Konteks itu hilang.
dari perilaku manusia. Ini kenapa sih harus nyebrang laut nih? Apa harus harus naik ke kapal harus segala macam. Ya akhirnya ketika konteks itu hilang, kebiasaannya masih ada, ya udah akhirnya muncullah kebiasaan-kebiasaan nabur di laut. Sedekah laut lah istilahnya gitu. Itu jadi mitos karena yang kayak kita bilang tadi, karena kurangnya literasi, terputusnya informasi, hal yang biasa kita lakukan untuk kebaikan itu jadi mitos. Betul. Nah, kalau di zaman sebelumnya sedekah laut benar? Ya benar sedekah laut karena ada orang naik kapal, datang dikasih makanan gitu loh. Nah, ketika zaman kolonial kan semua pelabuhan-pelabuhan dikuasai Belanda. Siapa yang berdagang diatur Belanda. Jadi tidak ada boleh kapal. Jadi Belanda yang menguasai, ibaratnya menguasai pelabuhannya, menguasai komoditasnya, menguasai transportnya, ibaratnya gitu ya. Istilahnya pelabuhannya punya dia, barang-barangnya punya dia, ya kapalnya punya dia gitu loh istilahnya. Ya, orang yang keluar masuk pun harus gitu. Dia, kan? Ya, jadi akhirnya kan kebiasaan sedekah laut itu hilang gitu ya. Akhirnya jadi konteks yang lain lagi gitu. Nah itu salah satu contoh ya. Contoh salah satu konteks yang tadi bilang, konteks budayanya yang bagian inspirasi keagamaan yang akhirnya jadi konteks budaya gitu loh. Yang tetap orang melakukan walaupun konteksnya sudah berubah. Sudah berubah jadi akhirnya sedekahnya kemana ya? Cemplungannya ke laut. Ya sebenarnya kan nggak kayak gitu. Karena aslinya dulu sedekahnya beneran ngasih. Nggak dilarung gitu. Nggak dilarung gitu loh istilahnya. Jadi ya hal-hal seperti itulah yang artinya kita juga harus memahami konteks itu. Misalkan gini ya tadi saya bilang. Misalkan ada kebiasaan-kebiasaan yang maksudnya kita anggap ini kok aneh ya. Tidak sesuai ya. Maksudnya kok nyajen ke tempat ini. Ya sebenarnya gampang. Niat orang untuk sedekah kan ada tuh. Ya tinggal sasaran aja kita buat dan niatnya kita luruskan kan gitu sebenarnya. Perilakunya tetap sama. Tapi motivasinya sama sasarannya kita buat, kita arahkan gitu. Kita arahkan gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang istilahnya kita jadi harus paham apalagi kalau kita mempelajari di zaman dahulu bahwa ya tadi saya bilang di Malaka itu pernah ada 82 bahasa. 80-an bahasa yang peak season yang orang digunakan oleh orang pada saat itu. Iya. Nah, kalau zaman sekarang mungkin ya mungkin kalau Piala Dunia aja kan nggak sampai segitu ya. Piala Dunia kan 32 bahasa. 32 bahasa kan. Karena 32 negara dan itu pun ada yang bahasa yang sama. Iya, betul. Ya kan ada yang bahasa Portugis, bahasa Spanyol, bahasa Inggris. Betul. Paling kalau ya negara-negara Afrika bahasanya Prancis. Betul. Gitu. Ya. Nah, itu coba bayangkan. Jadi ada gitu. Nah, itulah yang jadi sebenarnya dulu kenapa bahasa Melayu itu ya saya bilang tadi, kenapa bahasa Melayu itu jadi lingua franca dan akhirnya terinfiltrasi bahasa asing sangat banyak terutama bahasa Arab karena dulu bahasa Melayu karena pusat entrepotnya di sana. Nah, orang dari luar ya untuk berkomunikasi ya pakai bahasa Melayu. Ketika kapal-kapal datang ke pelabuhan-pelabuhan yang lain, pelabuhan-pelabuhan di luar entrepot, ya pakai bahasa itu karena berangkat dari sana. Gitu. Atau dari sini mau berangkat ke sana ya transaksi di sana ya harus pakai bahasa sana kan. Gitu. Akhirnya itulah transfer bahasa kemana-mana. Hampir semua pelabuhan-pelabuhan di Indonesia punya sedikit ciri khas pengaruh asimilasi dengan budaya Melayu. Salah satunya contoh itu Tanjak. Iya, Tanjak. Iya, pelabuhan-pelabuhan tuh dari Selat Malaka ya Melayu lah gitu. Sampai turun sampai Palembang, Banjar, sampai Sulawesi Selatan kan pakai Tanjak gitu. Tanjak, ya. Jadi itu salah satu ini. Sebenarnya kalau Tanjak tuh mikir-mikir kenapa ya buat kayak gini. Sedangkan kalau di Jawa seperti ini. Ya itu salah satu sebenarnya bisa jadi kan. Maksudnya ini penanda angin. Bisa juga kan. Angin ke sana, angin ke sini gitu ya. Misalkan contoh. Jadi artinya ada suatu yang kegunaan, ada sesuatu yang memang maknawi atau yang memang fungsional gitu loh. Budaya itu menyebar kemana-mana. Ya kalau kita gali lebih banyak pasti sangat banyak. Dan yang harus diketahui adalah Islam menyebar di Indonesia dengan konteks seperti itu. Itu yang harus kita pahami. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap itu kan hanya sejarah aja dan sebagainya. Ya, setidaknya saya bilang tadi, ketika kita mau tahu sejarah seperti itu, ya kita ambil maknanya saja, hikmahnya saja. Seperti saya bilang tadi, ini mau perdagangan. Perdagangan itu kan bukan tikam-tikaman. Perdagangan itu kan ridho bil ridho. Iya, ridho. Iya. Ridho bil ridho, bukan ibaratnya bukan catut-catutan kan gitu ya, apalagi maling-malingan kan gitu. Nah, karena ridho bil ridho yang didasari dengan negosiasi, terus kejujuran dan sebagainya. Nah, itu bisa kita terapkan sebagai bagian sejarah
konteks sejarah, konteks budaya yang akhirnya Islam sekarang menyebar di Indonesia. Ya mungkin bisa juga Islam dengan mudahnya diterima di Indonesia karena mungkin pedang-pedang zaman dahulu jujur, fair, tidak mati luar orang misalkan gitu. Iya, tidak menyembunyikan cacat barang. Cacat. Kan kita punya syariah muamalah yang sebetulnya sangat lengkap. Yang intinya adalah tadi punya guide sendiri. Ridho bil ridho. Bang Dan punya uang, saya punya barang. Ketika saya bertukar dengan uang dan barang dengan Bang Dan happy dapat barang karena keperluannya, saya happy dapat uang bisa beli buat modal atau beli barang lain buat kebutuhan saya. Kan gitu. Iya. Sebenarnya intisari dari perdagangan gitu. Nah, maaf kata kan seringkali juga kita tidak memungkiri, maksudnya masih ada juga misalkan kaum muslimin yang korupsi misalkan. Atau ya berbuat muamalah yang tidak baik lah. Nah, justru makanya saya bilang tadi, justru kalau kita bisa melihat ke belakang bahwa yang membuat ini hidup di Indonesia salah satunya itu karena pintunya perdagangan. Dan ketika dilihat diterima, nggak mungkin dipercaya jadi syah bandar, tidak mungkin dipercaya sebagai syah bandar di di orang dari misalkan Arabia atau dari manapun datang diterima jadi syah bandar kalau dia nggak amanah. Iya. Atau malah diikat jadi keluarga kan? Betul. Kenapa? Karena rajanya, adipatinya waktu itu berbeda kultur, berbeda agama, berbeda bahasa segala macam, mempercayakan seorang pendatang untuk jadi syah bandar. Nggak mungkin kalau dia nggak amanah. Gitu loh. Nah, ketika keamanahan dia dalam bermuamalah pada saat itu, dalam performa kerjanya, kemudian orang menerima gitu ya, maksudnya melihat, mengagumi, meneladani dan sebagainya, ya akhirnya membuat itu, oh ternyata umat Islam tuh gitu. Itu yang bikin dia tertarik. Salah satu pintu masuk hidayah tuh ya kita sebenarnya. Jadi bagaimana kita membawa Islam itu ke hadapan orang lain. Jadi kita ini representasi sebenarnya. Betul. Ya dengan ya untuk berusaha jujur, berusaha taat pada hukum. Betul. Berusaha untuk tadi menerima ide, menerima perbedaan itu. Betul. Jadi memang sebenarnya semua yang mengklaim dirinya Islam, maksudnya mendeklarasikan dirinya Islam, baik tampilan, ucapan dan perbuatan. Maksudnya kita pergi ke masjid nih, orang lihat oh ini orang Islam, itu merepresentasikan agama Allah, agama yang diturunkan Allah. Artinya ada yang punya nih, gitu. Artinya kita harus punya tanggung jawab, gitu. Maksudnya dalam artian kita ini sebagai representasi kita, gitu. Apa istilahnya? Kalau kita bukan distributor, apa istilahnya? Pokoknya representasi lah. Repnya lah. Iya. Kalau jualan obat tuh kita repnya lah. Repnya itu. Jadi ya artinya kita harus ya markom kita ini. Harus menunjukkan bahwa Islam ngajarin apa sih? Ya produk kamu harus kayak gitu. Itu. Kalau misalkan nggak mau ya kamu jangan merepresentasikan. Tapi kan nggak bisa. Kita sudah merepresentasikan. Kita harus merepresentasikan. Terutama dalam hal ya ketika orang melihat. Nggak bisa kita, oh saya Islam kok, nggak apa-apa saya ke masjid. Ya saya bertindak sesuka-sukanya. Saya mau ongkang nggak punya adab misalkan. Oh nggak apa-apa, saya Islam. Nggak bisa justru. Islam ngajarin apa tentang adab? Ya itu yang kita sampaikan, kita lakukan. Gitu. Dan misalkan, nggak apa-apa saya Islam. Saya nyatet duit, saya nipu orang, saya korup misalkan. Nggak bisa gitu, karena itu kan semua yang dilarang. Ya kita harus merepresentasikan itu di depan gitu loh. Jadi gitu Bang. Jadi kita harus gitu. Yang salah satunya adalah yang kita perlu ingat-ingat tadi adalah dari apa yang kita obrolin panjang lebar dari depan adalah tadi bagaimana Islam masuk dengan semua atribut kebaikan yang ada. Walaupun kelihatan simpel gitu. Ini jalur dagang apa sih? Nah, kita punya dagang itu kan ada muamalahnya, ada aturannya, aturan syariatnya. Aturan syariat, dan ada atribut yang melengkapi tadi. Orang bisa sukses dalam suatu bisnis kalau dia orang arogan, dia orangnya nggak amanah, nggak kosmopolitan, ya nggak bakalan bisa sukses. Masa saya jualnya cuma ke orang yang saya senang aja, atau seorang yang ini orang-orang kayak gini nih, yang cantik-cantik aja lah. Nggak mungkin kita bisa kelaku semua barangnya gitu. Artinya kita harus berpikiran luas, berpikiran terbuka, berhati luas.
punya hati bersih dan pikiran yang sehat. Yeah. Gitu. Hati bersih, pikiran sehat, dan itu karena itu yang dulu nilai-nilai atribut hikmah kebaikan dari para saudagar yang datang ke Indonesia. Ya, artinya memang kemarin sempat ada pertentangan bagaimana Islam masuk ke Indonesia kan dari perdagangan atau dari utusan khusus yang datang untuk menyebarkan sampai akhirnya ada Wali Songo itu yang ada orang Cina, ada orang Indonesia. Padahal kalau kita obrolan kita tadi memang masuk lewat perdagangan. Bukan hanya dari Gujarat, tapi ada port-port sebelumnya. Terus juga bagaimana Sunan Kalijaga tadi kita senggol sedikit. Beliau adalah orang asli Indonesia, orang lokal. Terus juga ada daerah Kudus, ya kan? Dan itu ada juga dari Campa, dari keturunan Persia, keturunan dari Arab. Artinya Islam itu masuk ada ada keterkaitan semuanya, Ci. Betul. Artinya Islam masuk ke Indonesia itu nggak hanya dari satu jalur. Multi budaya. Iya. Nah, artinya masuk dalam konteks kosmopolitan. Islam itu masuk dengan segala keberagamannya, Ci. Ya kan? Dari mulai dari penerimaan, mulai diterimanya dengan penduduk adipati-adipati lokal. Terus juga setelah diterima pun menjadi saudagar Syah Bandar, mampu menerima perbedaan-perbedaan yang datang. Betul. Dan bisa merangkum menjadi budaya yang baru kalau menurut saya itu, Chief. Betul. Jadi memang gini. Jadi kita kan ada beberapa perdebatan, misalkan Islam ini datang karena tadi yang Bang Dan bilang itu, karena apakah lewat dagang tok atau saudagar garis miring mubalik gitu. Ya. Atau utusan khusus kenegaraan langsung datang, ya. Atau apapun gitu ya. Nah, yang pertama harus dicatat bahwa Islam datang ke Indonesia melalui jalur dagang. Jalur dagang ya, bukan perdagangan ya. Belum ngomongin perdagangan nih. Iya, jalur dagang. Ya. Ya, karena jalur dagang, kapalnya artinya kapal dagang. Iya. Kapalnya kapal dagang. Dan kalau kita ngomongin pendidikan Islam di masa itu, semua orang yang punya kedudukan, maksudnya kedudukan dan keahlian, artinya gini, kalau ngomong saudagar misalkan, itu ya semua pemudanya pasti pernah belajar keagamaan. Minimal terkait perdagangan dia tahu. Kenapa? Ilmu dagangnya dia tahu. Tahu, syariah muamalahnya tahu. Kenapa? Karena kan hukumnya dulu hukum Islam. Artinya perdagangan itu ya diatur dengan hukum Islam di tempatnya. Ya nggak boleh menyembunyikan cacat. Nggak boleh punya cacat, nggak boleh maksudnya itu kalau ngumpul, maksudnya nggak boleh monopoli, menumpuk barang gitu ya. Terus monopoli, nggak boleh satu barang ada berapa harga gitu. Nah, nggak boleh riba juga dan sebagainya. Jual barang yang nggak ada. Gitu. Itu kan itu sudah pengetahuan umum. Artinya di zaman dulu pengetahuan keagamaan pun tidak perlu harus dia seorang ulama yang benar-benar mempelajari, harus sampai tingkat ulama tinggi. Gitu. Seseorang yang pernah lulusan sekolah aja itu sudah paham, karena itu hukum dasar. Gitu. Artinya ketika dia datang untuk menyebarkan Islam sudah cukup. Istilahnya kalau ngomong teorinya pedagang, bisa juga saudagar datang, dia settle, ya dia bangun masjid, dia bangun apa segala macam, untuk jadi imam bisa nggak? Ya bisa. Karena dia sudah punya kemampuan jadi imam. Sudah mumpuni dengan pendidikan di zaman itu. Pendidikan keagamaan di zaman itu dia sudah bisa gitu. Berbeda mungkin kalau persepsi zaman sekarang, yang jadi imam itu harus lulusan sekolah masuk. Saya mah ininya nggak bagus, suaranya nggak bagus, ininya nggak bagus, segala macam. Kalau dulu enggak, karena semua orang tuh melalui tahapan itu, karena itu pendidikan formal gitu loh. Karena pendidikan agama itu termasuk dalam pendidikan formal. Nah, gitu. Jadi memang yang pernah baca, dan bisa juga misalkan mubalik yang memang ditugaskan khusus, atau misalkan dia melihat ini kesempatan saya berdakwah misalkan, dia naik kapal. Naik kapal dagang tentunya. Karena kapalnya yang datang ke sini kan karena dalam perdagangan, dia sampai suatu tempat, hidup di komunitas muslim, kemudian dia akhirnya bangun masjid, bangun apa segala macam untuk kepentingan dakwah. Akhirnya dia seperti itu, akhirnya Islam menyebar. Ya juga. Tapi yang pernah saya baca adalah salah satu model di kawasan jauh ya. Kawasan jauh tuh istilahnya timur jauh ya. Dari pusat Khalifah Islam di Timur Tengah
itu biasanya ada komunitas-komunitas Islam yang dihidupkan oleh saudagar. Nah, untuk membantu kehidupan keagamaan, mereka mengundang bangun masjid di situ untuk menservis komunitas itu dulu. Gitu loh. Nah, sedikit lambat laun kan mungkin menyebar segala macam. Jadi ketika ngomong pedagang doang bisa juga. Mau balik doang bisa juga. Pedagang yang mengundang mau balik bisa juga. Gitu. Atau siapapun dalam konteks apapun bisa juga menyebarkan Islam secara ini. Nah, perbedaannya kalau menurut saya yang akhirnya menjadi pembahasan yang kadang dilupakan orang adalah penyebaran secara tersistematis dan terstruktur atau sporadis. Pertanyaannya gitu. Iya. Ini logika dasar aja. Seorang saudagar dengan kesibukannya dia berdagang, bisa nggak mimpin sholat? Bisa nggak dia berkhotbah? Bisa nggak dia misalkan mendakwahi orang satu persatu? Bisa. Cuman dia kan melakukan sporadis karena dia seorang saudagar yang kewajibannya lain gitu ya. Nah, kalau sistematis kita bertanya, misalkan atau mau balik gitu. Mau balik, zaman dulu kan dia hidup di kerajaan orang. Orang mau balik dari Timur Tengah, datang ke bilanglah ke Tuban gitu. Waktu itu dikuasai oleh adipati, misalkan adipati yang ditugaskan dari Majapahit gitu. Adipati Tuban. Nah, dia untuk berdakwah sama orang. Harus izin nggak sama adipati? Ya harus izin toh. Kan nggak bisa datang. Daerah orang. Masuk daerah orang. Kalau tiba-tiba dia preaching di pinggir jalan ya bisa ditebas kan tadi yang tadi. Bisa jadi seperti itu. Nah, artinya kalau secara sistematis bahwa dia satu ada memang jalur diplomasi. Atau ketika kadipaten itu sudah menjadi Islam, dipimpin oleh adipati yang Islam. Nah, itu akan sangat sistematis penyebaran Islamnya. Ya, artinya penyebaran itu memang butuh kekuasaan. Betul kekuasaan. Ya. Jadi ceritanya kalau di beberapa referensi yang saya baca seperti itu. Dari jalur dagang, datang pedagang, muncul komunitas Muslim, muncul asimilasi dengan, maksudnya gini, maksudnya gini, orang setempat yang kemudian masuk Islam, masuk komunitas itu. Asimilasi lah dengan segala macam. Kemudian ketika dia membesar komunitasnya, baru didatangkan mau balik yang, karena kan ada kebutuhan keagamaan kan, butuh jadi imam, butuh buat sekolah, butuh buat apa kan gitu kan, dia jadi datang. Nah, ketika itu tergantung nih adipatinya. Kalau adipatinya masih non Muslim, boleh nggak diperbesar? Berapa jumlah orang yang dulu kayak gitu pembicaraannya. Masjidnya berapa besar? Ini segala macam. Boleh nggak? Atau boleh nggak saya preaching sama orang setempat? Misalkan. Kalau boleh ya lanjut. Kalau nggak ya udah segitu aja. Sampai akhirnya adipatinya masuk Islam dari Cirebon sampai Surabaya. Nah, kemudian melihat dulu masih terpisah-pisah, melihat pentingnya membuat daulah yang utuh, satu menguasai ekonomi di Pantura, atau mungkin ada usulan dari kekhalifahan misalkan datang nih, udah kalian bersatu aja misalkan. Ya akhirnya terjadilah itu, terbentuklah Kesultanan Demak yang terdiri dari kadipaten-kadipaten dari Cirebon sampai Surabaya. Sampai Surabaya itu Ampel Denta. Nah itu makanya muncullah Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati. Nah, perlu diketahui juga Sunan Gunung Jati sebenarnya ini istilahnya posthumous name, ada nama wafat sebenarnya. Jadi orang dulu punya nama beda-beda tuh. Nama lahir, nama yang dikenal, nama panggilan sampai nama yang dia meninggal dikenal sebagai apa? Kayak Sunan Gunung Jati gitu. Ya Sunan Susuhunan, atau seseorang yang di pertuan, gitu, atau dia penguasa yang dimakamkan di Gunung Jati. Sama seperti Sunan Muria, Susuhunan yang dimakamkan di Muria, di Gunung Muria. Gitu. Nah, kalau sudah ada nama Sunan, itu pasti Susuhunan. Susuhunan itu adalah gelar penguasa, gitu loh, gelar penguasa, gitu ya. Jadi kalau nanti pertanyaannya orang penting itu kan. Orang penting. Jadi pertanyaan ini Wali Songo ini apakah hanya penyebar agama atau penguasa atau apa segala macam. Nah, faktanya istilah wali itu sampai sekarang pun masih digunakan untuk istilah gubernur di beberapa tempat di Timur Tengah. Jadi wali ini bisa berarti gubernur, bisa jadi arti aulia gitu, bisa juga. Nah, perwakilan. Nah, itu yang harus kita dalami tentang Wali Songo. Apakah dia seorang mubalik, penyebar agama dan penguasa sekaligus? Ya sangat memungkinkan untuk pendidikan di zaman itu gitu ya. Ya kayak zaman dulu. Misalkan yang jadi mufti negara sekaligus jadi
raja atau sultan atau adipati orang yang sama? Bisa. Ya sama ketika kayak Rasulullah mimpin negara sekaligus jadi imam masjid. Iya. Ya kan gitu. Di zamannya Sekaligus hakim. Nah, sekaligus panglima perang. Jadi ya hal-hal itu memungkinkan. Tapi setidaknya bukan hal yang nggak mungkin. Bukan hal yang nggak mungkin. Jadi tapi gini, yang harus dipahami bahwa memang platform Islam datang ke Indonesia adalah, seperti saya sebutkan tadi, lah jalur dagang. Dinamikanya seperti apa, dari mana, ya itu detail yang harus kita pahami. Karena memang Indonesia ini unik. Karena memang terkenal kosmopolitan tadi. Memang dari awal terbentuk, malah dari awal sebelum terbentuknya Indonesia itu sendiri, kita udah kosmopolitan artinya. Betul. Ya karena memang mau nggak mau kita, karena tinggal di kepulauan, pilihan kita hanya jadi orang terasing di pulau, atau kita buka komunikasi sama orang luar. Kan gitu kan? Logika sederhana aja. Gitu. Kita strip semua teknologi kita pergi ke suatu pulau. Itu mulai kepikiran tuh gitu. Apakah saya ingin di pulau ini aja? Saya pengen berkomunikasi sama orang, berdagang. Ya kita kan akhirnya mau nggak mau buat kapal tuh. Ada orang yang datang kita welcome, ya kan? Atau kita yang datang ke tempat orang. Betul. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sifat-sifat yang human lah atau humanioranya lah yang harus kita pahami untuk akhirnya kita memahami bagaimana sih Islam dulu datang ke Indonesia, ceritanya gimana, terus hikmah apa yang bisa kita hidupkan di saat ini. Jadi gitu. Jadi konklusinya Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur dagang. Ya. Bukan perdagangan. Karena harus dicatat bukan ansih perdagangan. Iya, bukan ansih perdagangan, tapi melewati jalur dagang. Dengan memakai kapal dagang. Tentunya karena belum ada kapal pesiar zaman itu sih. Iya betul, kapal pesiar. Dan penyebarannya itu melalui asimilasi. Betul. Asimilasi budaya, asimilasi secara bloodline. Karena pernikahan, terus juga perkumpulan-perkumpulan tadi. Dan satu lagi, karena kita ini sebelum terbentuk Indonesia ini sudah kosmopolitan. Semestinya sekarang pun kita bisa menerima perbedaan. Betul. Karena dengan perbedaan itu kita bisa membuka dialog, win-win solution bisa didapat dari situ. Betul. Atau agree to disagree sebenarnya. Betul. Selama itu tidak mematahkan tiang pokok utama. Betul. Sebenarnya. Yang artinya bukan hal-hal yang merugikan sebenarnya, atau yang benar-benar terlarang. Gitu kan. Jadi kalau hal-hal sesuatu ya kita bisa duduk bersama. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang kita mau meneladani bagaimana Islam datang melalui tadi jalur dagang dengan kapal dagang yang melalui konteks perdagangan. Konteksnya perdagangan nih. Konteks perdagangan. Apakah penyebar Islamnya itu benar-benar seorang pedagang? Kita nggak tahu. Dan kita nggak bisa spekulasi langsung gitu ya. Tapi kemungkinan bisa. Tapi konteks perdagangan. Nah ketika ngomong perdagangan tadi saya bilang banyak nilai-nilai yang kita bisa hidupkan di saat ini. Biasa berdialog, biasa tawar-menawar, biasa berdiskusi, biasa berargumentasi, biasa berdebat selama dalam konteks. Ya kita kan kayak misalkan kita tawar-menawar gitu. Sering juga kadang-kadang naik turun, pakai ngambek segala gitu ya, pakai jual mahal. Pula-pula pergi dulu gitu, mahal, terus dipanggil-panggil. Iya, tapi kan pada ujungnya kita deal. Iya. Gitu kan, pada ujungnya kita deal. Deal atau agree to disagree. Sorry nggak cukup nih duitnya atau barangnya nggak masuk nih speknya gitu. Nah itu menurut saya aspek-aspek kosmopolitanisme yang artinya kita biasa dengan keberagaman, biasa dengan dunia luar, biasa dengan ide pikiran yang berbeda, ya monggo. Karena pun juga maaf kata saya bilang, kalau misalkan dalam konteks Islam sendiri, kenapa akhirnya ada mazhab-mazhab yang seakan-akan kelihatan oh ini berbeda nih, gitu ya. Mazhab yang muncul di ibu kota di Baghdad, muncul di pusat haji di Mekah, mazhab yang berkembang di kota provinsi seperti Kairo gitu, ya mungkin beda dinamikanya. Oleh seorang yang memang lahir di ibu kota, seorang yang lahir dari keluarga militer seperti Imam Abu Hanifah, bapaknya itu militer, atau dari keluarga memang turun temurun ulama Imam Malik misalnya. Nah itu berbeda pasti. Kenapa perbedaan itu bisa terjadi? Ya karena manusia itu harus hidup di konsep kewilayahan, gitu ya. Ada jarak, konsep jarak gitu loh.
Kenapa? Satu tempat dengan tempat lain bisa idenya berbeda. Ya iya bisa, walaupun ide sama, tapi lingkungan yang diharapkan beda. Kita punya kehidupan geografis, lingkungan alam yang berbeda-beda. Ya, inputnya kepada pola pikirnya juga beda. Pola pikirnya beda. Ya karena kita hidup di dunia itu fitrah gitu loh. Jadi artinya kalau kita berbeda dalam hal itu, ya nggak masalah selama kita punya panduan yang sama. Kalau panduan di detail yang berbeda di detail ya nggak apa-apa. Secara prinsip nggak boleh berbeda gitu loh. Artinya kita kayak pakaian aja sih. Selama itu menutupi aurat, mau pakai warna kuning, warna hijau, warna merah, makanya atau gitu. batik. Makanya gitu. Makanya gitu. Jadi kalau kita biasa melihat dunia luar, dunia luas dan keberagaman, maka mata kita akan terbiasa dengan hal itu. Gitu. Kalau kita tidak bisa melihat tidak biasa melihat dunia luas, ya mata kita fokusnya akan tertutup. Gitu. Kacamata kuda. Kacamata kuda tidak terbuka. Nah, sedangkan kalau dikatakan Islam itu rahmatan lil alamin, bagi rahmat seluruh alam, seluruh dunia ini kan berbeda. Orang beragam. Artinya konsep dasarnya dulu bahwa kita kalau misalkan kita menjadikan Islam ini rahmatan lil alamin bagi seluruh alam, seluruh dunia, kita harus bisa menerima konsep itu dulu dan bagaimana mengolahnya di pikiran kita. Gitu loh. Bagaimana kita menerima suatu dan berempati terhadap itu, gitu loh. Dan walaupun tetap kita harus punya prinsip, gitu loh istilahnya gitu. Nah, oke, cakep. Jadi sekarang closingnya, Chief. Tadi kan konklusinya udah kita dapat. Closing bagaimana supaya kita sekarang ini, ya kita, ya orang lain terserah lah, kita dulu bisa menerima, kita bisa memakai apa yang sudah diwariskan sebenarnya kepada kita dari perdagangan tadi, Cik. Jadi yang pertama adalah prinsip muamalah. Ya. Prinsip perdagangan itu dalam Al-Quran adalah jelas ridho bil ridho. Itu harus selalu jadi pegangan. Ketika kita berbicara dengan adab dan akhlak Islami yang mengatur antara manusia, itu selalu ujungnya ridho bil ridho. Kayak kita misalkan masuk ke rumah orang nggak sopan, kaki naik, atau di tengah jalan ada orang permisi kita tabrak des, gitu. Atau apapun yang membuat berujung pada perselisihan, gitu. Itu kan artinya tidak ridho bil ridho. Nah, konsep ridho bil ridho penting untuk hubungan antara ridho bil ridho di muamalah, ke dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti kita konsep ke akhirat. Surga itu, isinya itu, semua orang saling ridho, betul nggak? Iya. Ridho dengan sama penghuni surga, ridho dengan pemberian Allah, betul nggak? Iya. Silahkan dicek di Al-Quran. Iya. Itu adalah tandanya surga. Nah, kalau kita mau masuk surga, biasakanlah hidup dengan cara itu. Artinya apa? Kita jadi orang, kalau bahasa Inggrisnya considerate. Iya. Considerate itu perhatian sama orang, perhatian dengan perasaan orang, perhatian dengan fisik orang, perhatian dengan hak orang, gitu. Sampai-sampai ya seperti yang kita ketahui, bagaimana munculnya ilmu matematika dan ilmu kalkulus itu. Al-Khwarizmi merumuskan buku Al-Jabar itu. Merumuskan matematika yang kita pelajari dari SD sampai SMA dan hingga kuliah kalkulus. Apa sih ujungnya itu? Kalau di buku kita baca bukunya itu, buku aslinya dia. Quest-nya apa sih yang ingin lakukan dengan membuat itu rumit-rumit itu buat apa sih? Itu dia dalam rangka menjawab pertanyaan khalifah. Kalau saya harus menjadi hakim membagi tanah, kalau ada satu jengkal saja saya tidak adil, saya dituntut nggak di akhirat? Dari pertanyaan itu. Dari pertanyaan itu akhirnya dia menggunakan matematika, caranya bagaimana? Dengan agar bisa membagi sesuatu. Kan kayak dulu tanah itu kan nggak selalu simetris, toh? Iya, miring dan segala macam. Sedangkan dia harus bagi 2/3, setengah, kan gitu kan? Iya. Nah, ketika kondisi kayak gitu, alat ukurnya apa biar bisa gitu? Ya, alat ukurnya adalah tadi kalkulus, bisa membedah itu. Nah, akhirnya dia ketemu ilmu itu. Hanya semata menjalankan
tuntunan syariat agar menjadi hakim yang adil dalam rangka pembagian waris. Ya, artinya yang dia quest yang dia lakukan kan sama. Ridho biridho. Iya. Semua kita ridho. Dan yang pasti saya bilang tadi bahwa penduduk surga ciri khas itu. Nah, kalau menjadi penduduk surga, ya kita harus dari situ. Plus kebetulan bagi kita ketika kita meneladani masa lalu, ya Islam melalui jalur itu. Yang di dunia itu semua pedagang itu sangat paham tentang hal itu. Walaupun misalkan orang beda-beda ya secara ambisi. Wah, saya pengen dapat banyak, saya dapat ini. Tapi bukan banyak dengan nyolong gitu, bukan nipu. Karena dia tahu, walaupun dapat banyak, saya nipu. Saya berbuat dosa dan ini berhutang. Harta saya haram. Masuklah ke bab itu. Semua harta yang haram masuk itu layak neraka. Kan? Jadi umat Islam itu dalam segala macam hal itu ada aturan main. Kita dikotaki oleh aturan main gitu. Yang ternyata semua prinsip dasar itu adalah kenapa sih Allah ingin mengajarkan kita, misalnya dari prinsip perdagangan, kuncinya bil tadi, kenapa sih Allah ingin mengajar? Ya karena penduduk surga gitu loh. Jadi kalau kita nggak belajar dulu, ya nggak bisa jadi sama. Kayak gitu istilahnya. Kenapa gini? Karena penduduk surga seperti itu. Untuk mempersiapkan kita menjadi penduduk surga. Insya Allah kayak gitu. Masya Allah, Masya Allah. Dalam, terus tajam. Ini apa? Memang ujung dari perjalanan yang kita bicarakan dari awal tadi itu untuk menjadi muslim yang baik. Betul. Sehingga bisa membawa rahmatan lil alamin itu dengan benar. Jadi semoga video kali ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Buat teman-teman Lucky Pet Channel, terima kasih Chief. Insya Allah kita akan bertemu untuk selanjutnya dengan yang lebih menarik lagi. Dengan isu-isu yang lebih menarik lagi tentang Islam di Indonesia. Saya Bang Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد أفلح المؤمنون